Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast seri Sepang. Ini adalah race kedua dari akhir musim. Jadi memang bisa dibilang adalah salah satu race penentu titel Jourdain. Sebenarnya kalau hitungan-hitungannya cermat, Pecco kemungkinan besar bisa kunci Jourdain di Sepang. Kalau kalian lihat postingan gua itu, kalau misalnya Pecco menang dan si Quartararo bisa finish di luar podium, itu dia sudah pasti kunci Jourdain. Jadi memang Quartararo niatnya adalah gimana caranya supaya dia bisa menunda Jourdain. Itu juga yang menjadi garis-garis besar rencana DPRD tingkat pusat. Jangan sampai si Pecco kunci Jourdain di Sepang. Kenapa? Karena seri pamungkasnya diusahakan ada di Valencia. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Ban sendiri nggak ada yang khusus untuk di Sepang. Kenapa? Karena memang lebih karena suhunya, tetapi nggak dibilang abrasif juga. Jadi ya biasa aja, ban biasa yang turun. Itulah kenapa ori itu kembali ke tempat semula kepada si Jourdain Rakor. Dan untuk menunda kunci Jourdain ini, itu dibuat gimana caranya supaya Pecco nggak menang. Kalaupun dia menang, gimana caranya supaya si Quartararo bisa finish di tempat yang diinginkan. Jadi ngerti kan maksudnya apa? Jadi kalau misalnya Pecco menang, jadi si Quartararo wajib kudu harus finish di podium. Karena kalau enggak bakal kunci Jourdain. Jadi yang kemarin mereka kunci Jourdainnya adalah kunci Jourdain tim. Jadi yang sudah dikunci Jourdain adalah pabrikan, konstruktor. Kemarin mereka kunci Jourdain tim, sisa kunci Jourdain titel rider yang belum. Nah memang karena itu adalah proyeknya kunci Jourdain, itu memang all team, bisa dibilang si all nationality, itu punya team order semua dalam tanda kutip. Jadi nggak ada yang turun dibicarain langsung dari manajer, nggak. Jadi memang Ducati, itu kan dari Australia gue udah bilang, itu sudah turun memonya. Cuman sisa lu aja, mau patuh apa enggak. Tetapi di Sepang kemarin itu wajib kudu harus patuh. Nah untuk berjaga-jaga dari itu, hampir semua Ducati itu dapat ban apes. Kecuali yang jadi musuh bebuyutannya Pecco dan satu-satunya yang bisa menjegal Pecco. Sorry to say ya, Quartararo kalau lawan Pecco, kalau battle kalah Quartararo. Sorry. Jadi yang memang bisa untuk mengajak Pecco battle itu memang cuma Enea Bastianini si pengkhianat satu itu. Jadi meskipun turun tim order, dia dapatnya kalau mau ikut watak aslinya Enea Bastianini, dia sebenarnya bisa dikasih KW1 sebenarnya. Tetapi untuk berjaga-jaga, kemungkinan dia bakal mematuhi tim order, dituruninlah jadi KW2. Jadi garis besarnya adalah kemungkinan dia netral, nggak bantu, nggak menjegal. Itulah kenapa dia didapat KW2. Jaga-jaga kalau misalnya dia bantu Pecco, nggak bakal terlalu mendominasi. Kalau dia menjegal Pecco, itu juga akan bagus. Kenapa? Karena memang Enea Bastianini motornya itu memang cocok sama KW2 dan KW1. Kalau KW2 bisa finish di depan podium, kalau KW1 udah pasti menang. Nggak ada bisa apa-apa sudah Pecco kalau dia pakai KW1. Kemarin itu dia cuma pakai KW2, makanya dia juga sama-sama habis bannya. Itulah kenapa Pecco tutup pintu terus, karena dia tahu ban dia sendiri juga habis. Itulah kenapa Martin kemarin ada yang bilang, oh dia sengaja jatuh. Enggak, karena dia juga dapat ban apes, saudara. Jadi kalian lihat, semua rider yang mendominasi, Martin yang mendominasi pecah rekor segala macam, itu ujungnya kan apes juga. Jack Miller yang dikintil sama Marc Marquez kiri kanan, apes juga. Zarco nggak kemana-mana. Si Marcobes masih coba untuk ngomong, tapi ya maaf, dia bilang ban saya juga udah terlanjur habis, jadi nggak bisa ngejar Quartararo. Karena semuanya yang dianggap bisa membantu Pecco banyak ya, karena tim order, itu semuanya dapat ban apes. Yang nggak dapat ban apes cuma siapa? Enea Bastianini, karena dianggap kemungkinan dia bisa menjegal, dan kenyataannya dia menjegal. Jadi kalau dia dapat KW1 kemarin itu kemungkinan besar dia bakal menang. Tapi karena dia dikasih KW2 untuk jaga-jaga jangan sampai dia ikut tim order, ya akhirnya kan seperti itu. Pada dasarnya itu juga menguntungkan bagi DPRD tingkat pusat. Kenapa? Karena kalau dia pakai KW2, dia pakai battle sama Pecco Bagnaia, kemungkinan untuk crash dua-duanya itu besar. Dan kalau crash dua-duanya, siapa yang diuntungkan? Fabio Quartararo dan papa kembar si KTPS. Jadi memang Enea Bastianini ini juga dikasih KW2. Ingat kalau dia ban apes itu dia nggak pernah bisa bicara banyak. Masih ingat? Itulah kenapa dia dikasih KW2 supaya dia bisa ngomong battle sama Pecco dan mereka tahu
ini anak pasti ambil resiko kalau dia memang berniat untuk menjegal Peko. Dan kalau dua-duanya crash karena si Peko punya ban apes dan dia juga punya KW2 dan jarang memikirkan resiko kalau menyalip, itulah kenapa kalau dia crash yang untung siapa? Papa kembar ke TPS. Kalau Peko yang dia bikin crash yang untung siapa? Quartararo. Nggak jadi kunci Jurdun. Dan kalau Enea crash, kan si Quartararo jadinya P2, makin nggak jadi kunci Jurdun. Bener nggak? Jadi memang penjatahan ban kedua rider ini udah diperhitungkan dengan cermat. Lalu kalian tanya, kenapa si Jurun Rakor pakai ori kok gitu-gitu aja? Satu, karena Sepang itu mainnya kanan terus. Jadi memang karena Sepang itu kebanyakan tikungan kanan dan banyak lintasan lurusnya, dia kebanyakan tertinggal karena dia nggak bisa terlalu banyak betot gas. Jadi ngerti kan ya kenapa dia nggak bisa terlalu mendominasi. Plus dia juga kalkulasi. Kalau hitung-hitungannya kan kemarin si Martin, awalnya kan Martin, Peko, Enea, oke? Habis itu dia kan, terus datanglah nih si Jordan Belago, dia minggir, dia nggak mau battle. Kenapa? Karena dia tahu Quartararo sangat butuh podium. Jadi dia itu dalam tanda kutip menyelesaikan tugasnya. Gua kasih lu jalan, terserah lu nanti apakah lu finish podium atau enggak, itu ya sisa lu aja. Jadi memang dia bisa dibilang nggak bisa dibilang team order juga karena kan mereka beda tim, nggak bisa juga dibilang nationality order karena memang mereka juga beda nationality, tetapi intinya adalah yang penting KTPI-nya batal kunci Jurdun. ABI asal bukan Italia. Jadi kurang lebihnya seperti itu, ngerti kan ya? Nah, Yamaha somehow entah bagaimana tiba-tiba si Cool Morbidelli itu mendominasi sejak hari Jumat. Dia tampil kuat, lolos Q2 sejak hari Jumat. Sementara Quartararo itu saking setengah matinya, dia harus ngintil Morbi. Sampai di FP4 dia crash. Dan dia crash menghasilkan 2 jarinya patah. Gua mau bilang dia santan instan juga kayaknya jahat banget ya. Karena memang di Phillip Island itu setelah dia DNF, dia sempat menolak wawancara kan. Di debrief umum konferensi pers itu baru dia nongol dan dia bilang apa? Kami akan tampil sangat baik di Sepang dan membalikan keadaan. Jadi memang keluar-keluar sejak awal. Jadi memang apakah patah jarinya itu karena santan instan? Ya who knows. Pokoknya intinya adalah dia memang agak kesulitan sepanjang akhir pekan. Dan patah jari di FP4 itu adalah sebenarnya bukan karena itu dia performanya jelek. Jadi memang dari hari Jumat dia itu memang agak kesulitan sih di Sepang. Nah itulah kenapa sejak FP3 itu si Snake Taro itu ngintilnya ke Morbi. Nah itu yang bikin jengkel Peko Bagnaia. Jadi kan ya you know lah ya, sama-sama seperguruan nih. Tapi kok lu bantu Quartararo? Ya menurut gua wajar. Kenapa? Karena kan Yamaha yang gaji dia. Emang kalian sama-sama lahir dari perguruan yang sama, satu dunia persilatan gitu lah ya. Tapi kan satu, Morbidelli lebih senior dari lu, oke? Kedua, lu beda pabrikan. Ketiga, beda tim. Dia satu tim sama Jordan Belago. Ya bener lah, dia harus bantu teman timnya. Kenapa? Karena tim dia yang gaji dia. Jadi ya wajar kalau Morbidelli pada akhirnya membantu Quartararo. Masuk di akal, tapi si Peko memang terang-terangan dia bilang saya jengkel sama si Morbidelli karena dia bantu Quartararo. Ya itulah kenyataannya, siapa yang kasih lu gaji, ya lu harus patuh sama dia, lu harus loyal sama dia. Karena si Morbidelli ini jelas bukan tipe pengkhianat. Itulah kenapa Bebe Vale itu sayang sama dia. Kalau bisa dibilang di antara muridnya Valentino Rossi ya dia yang paling senior kan di MotoGP. Jadi ya sebenarnya kalau menurut gua agak sopan juga si Peko emosi sama dia. Nah yang bikin Peko makin emosi adalah ketika di FP3 si Peko lagi ngejar untuk masuk ke Q2, si Morbidelli menghalangi. Katanya sih nggak sengaja, tapi kalau menurut gue sih ya sengaja nggak sengaja sih. Pura-pura bego aja gitu di tengah jalan. Nah sementara si Marc Marquez memang ngincar untuk ngintil si Peko. Emang ini kan dia penyakit kintilnya tuh lagi keluar nih. Dia sendiri nggak malu untuk mengakui bahwa iya saya memang sengaja untuk ngintil si Peko. Kenapa? Karena memang semua Honda ini nggak ada yang bagus motornya di sini. Jadi kalau mau cepat ya harus ngintil. Dan untuk bisa bagus di kualifikasi, ya itu harus ngintil. Jadi yang memang harus ngintilnya sama Ducati. Dia bilangnya kayak gitu. Jadi ketika dia ngintil si Peko, pas di depan Morbidelli lagi santai-santai wae di depan. Ya udah akhirnya dua-duanya gagal masuk Q2, masuk dulu ke Q1. Untungnya adalah di Q1 si Peko lolos ke Q2, bedanya adalah Jurun Rakor lolosnya karena ngintil. Yang ngintil lagi sama juga di Q2 kan dia ngintil juga, akhirnya dia tembus.
Dia ngintil sama si Peko di Q2. Akhirnya si Peko karena dia tahu di belakang banyak yang ngikutin dia, ngintil dia nge-pushnya agak berlebihan. Dia crash si Jurun Drakor yang isi bagian depan. Karena dia bisa tetap mempush meskipun si Peko sudah crash. Karena itu kan sudah hampir selesai lap-nya. Jadi memang Jurun Drakor ini selalu diuntungkan dari kintilan-kintilannya itu. Itulah kenapa orang menyoroti. Kenapa? Jadi memang kalau kalian lihat dari dulu ya, kayaknya dari tahun lalu gue udah bilang, kintil-kintilan itu sebenarnya nggak masalah asal yang dikintil nggak keberatan. Satu, yang kedua jangan terlalu banyak ambil untung juga. Contoh Bebe Vale, dia kalau ngintilnya cuma sama Peko. Kenapa? Karena itu murid dia dan Peko nggak pernah keberatan sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Yamaha lawan Ducati ya tetap kalah Yamaha. Jadi segimanapun ngintilnya Bebe Vale sama Peko, itu nggak bakalan finish di depannya Peko. Nggak bakalan lebih cepat catatan waktunya daripada Peko, tapi memang sangat terbantu. Nah, ini yang dilakukan oleh Marc Marquez sejak di Australia. Menurut gua itu sebenarnya juga adalah bagian dari psikologi. Dia memang sengaja membuat Peko emosi. Tapi Peko sekarang lebih bijak. Jadi dia bilang apa? Si Marquez itu bukan musuh saya. Jadi ya kalau dia mau ngintil ya sebenarnya saya agak terganggu. Dia jujur loh, dia bilang sebenarnya saya agak terganggu juga sih. Tapi ya dia bukan musuh saya, soalnya dia bukan lawan saya. Karena lawan dia itu sebenarnya Quartararo kan. Jadi untuk apa dia ngeributin si Marc Marquez ngintilin dia, ngambil untung banyak dari dia. Tapi Peko sendiri udah bilang sebenarnya itu agak mengganggu juga. Kenapa? Karena memang selalu kalau Marquez yang ngintil itu dia mengambil keuntungan penuh dari yang dikintil. Selalu finishnya di depan dari yang dia kintil. Kenapa? Karena itu cuma bahasa dia. Dia bilang, oh motor Honda ini nggak terlalu kuat kalau lawan Ducati. Tetapi faktanya adalah sekali dia ngintil Ducati, dia selalu finish di depan Ducati. Itu bedanya kalau Yamaha yang ngintil. Kalau Yamaha yang ngintil mau nge-push model apapun, tetap aja ujungnya dia akan di belakangnya Ducati. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ambil untung lebih dari Ducati. Memang itu bisa meningkatkan 1/10 detik, tetapi itu nggak lebih cepat daripada Ducati. Memang ambil untungnya bisa, tapi nggak lebih cepat daripada Ducati. Nah, itu beda kalau Marc Marquez yang ngintil ke Ducati. Dia justru lebih baik dari Ducati. Jadi, alasannya Marc Marquez bilang, semua motor Honda di sini lambat kecuali ngintil Ducati, itu sebenarnya nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena faktanya kalau sekali dia ngintil Ducati, dia bisa finish lebih di depan dari Ducati. Sebenarnya, cuman kalau menurut gue dia malas nge-push aja, dia malas nge-push sendiri. Kenapa? Karena kalau lu membetot sendirian di Sepang dengan tikungan kanan yang lebih banyak, itu setengah mati untuk lengan dia. Jadi lebih baik dia ngintil sehingga tenaganya di lengan kanan itu agak berkurang, tetapi dia bisa memaksimalkan push dia. Jadi ngerti gambarannya. Jadi menurut gue ada yang playing victim sih kalau menurut gue yang satu ini. Tapi ya memang namanya Kang Drama yang ngedramain, motor Honda itu jelek banget gini. Tapi sebenarnya adalah itu taktik dia biar lengan dia nggak capek untuk tikungan yang lebih banyak kanannya sih. Nah, yang menjadi perhatian lain di hari Jumat dan hari Sabtu itu adalah para Aprilia. Jadi masih ingat kalian di tes Sepang kemarin? Itu kalau kalian masih ingat podcast gue soal tes Sepang, gue bilang gue sih curiganya ini sebenarnya cepatnya cuman lap per lap. Masih ingat? Waktu itu juga Stefan Bradl kayaknya juga bilang, oh Aprilia itu cuman lap per lap, kalau balapan dia jelek. Ya pada akhirnya Aprilia menunjukkan bahwa mereka bisa menang. Tetapi di balapan Sepang kali ini, di saat mau dipakai untuk race, pada awalnya mereka lumayan pede. Jadi waktu di Australia, si papa kembar tuh sempat mengkritik Aprilia dengan sangat keras karena dia bilang, level tim kami ini tidak pada level Jurdun. Itu petinggi Aprilia di Noale itu sempat komplain soal kritik kerasnya papa kembar di Australia. Dia bilang, nggak bisa segitu banget dong ngomongnya ke wartawan. Kalau mau ngomong, yang ngomong langsung ke tim atau ngomong ke petinggi. Jangan ngomong di depan wartawan. Karena you know lah ya, pabrikan Italia kan masih ingat si Peko sama Gigi Dalinya. Waktu di Qatar kemarin kan sempat ribut gara-gara itu dan si Peko ditegur langsung sama Uccio. Karena itu budayanya Italia. Kalau itu masalah internal, bahasnya di internal dong. Logika kan. Jadi memang waktu itu papa kembar sempat dapat kritik dan keberatan dari pabrikan Aprilia. Dan itu dia bilangnya kayak gini, gua mengkritik Aprilia karena saya cinta sama Aprilia. Dan saya yakin Aprilia juga cinta sama saya. Nah, waktu di Australia, itu Aprilia itu sedikit tidak terima kritikannya papa kembar karena berpikir bahwa di Sepang nanti mereka akan membaik. Karena kan catatan waktu dan data waktu tes Sepang itu mereka bagus banget. Masih ingat? Jadi mereka optimis bahwa di Sepang ini bakal baik nih. Jadi nggak mungkin
apa yang dikatakan oleh papa kembar di Australia itu benar. Nggak mungkin. Tetapi faktanya justru di hari Jumat dan hari Sabtu, duo Aprilia ini setengah mati luar biasa. Jangankan cepat di saat balapan, cepat lap per lap aja kagak. Itu papa kembar sampai harus ngintil sama papa Nina. Saking nggak bisanya. Papa Nina pun di saat balapan ya nggak bisa bicara banyak, emang nggak bisa. Jadi memang si Rivola itu akhirnya mengaku salah. Setelah balapan Sepang, dia bilang ya kami memang sepertinya harus mengoreksi diri. Ada yang salah dengan tim ini dan kami harus memperbaikinya untuk tahun depan. Kenapa? Karena konsisten mereka habis tahun ini kan. Jadi tahun depan itu udah disegel, udah nggak bisa upgrade mesin lagi, nggak bisa seenak udelnya lagi bikin tes, nggak bisa. Jadi memang mereka harus cermat mempersiapkan mesin untuk tahun depan. Itulah kenapa mesin Aprilia itu baru bisa nongol katanya sih di Sepang. Karena mereka benar-benar mempersiapkan mesinnya, jangan sampai nanti ada masalah, itu udah nggak bisa dikorek-korek lagi kalau udah disegel. Kemudian juga mereka harus menghitung dengan cermat, karena itu udah nggak ada tambahan mesin cadangan. Karena kan kalau lu konsesi, jatah mesinnya lebih banyak daripada yang non-konsesi. Jadi memang si Rivola bilang ya kami memang sedang mengevaluasi apa yang salah dengan kami. Papa kembar itu sangat mengkritik elektronik. Gua nggak tahu apakah kepala krunya atau apakah bagian elektroniknya yang ada masalah. Waktu di Motegi, kekacauan Motegi kemarin, itu pada dasarnya bagian elektronik bilang dia sudah punya checklist dan dia nggak merasa ada yang salah dengan mapnya. Karena kan kemarin itu masalah mapping kan. Dia bilang nggak ada yang masalah dengan mapnya. Kemudian di Thailand itu karena hujan, jadi mereka nggak bisa ada referensi. Dan papa kembar juga nggak bisa komplain terlalu banyak. Tetapi di Australia itu mulai dia komplain lagi. Komplainnya komplain luar biasa keras. Tetapi waktu itu para petinggi Aprilia defense-nya soal Sepang. Nah sekarang karena Sepang hasilnya emang buruk, dua-duanya buruk. Bukan cuma papa kembar yang buruk, Neng Vina aja buruk gitu. Ya mau gimana lagi, harus terima salah. Berarti memang timnya yang salah. Ada yang salah dengan manajemen tim. Jadi agak berbeda dengan Suzuki. Suzuki kemarin itu dia prosesnya lepas konsesi dulu, baru dia jurdun. Nah sekarang itu mereka agak kaget karena baru habis lepas konsesi langsung ujuk-ujuk kandidat jurdun. Jadi memang ada ketidaksiapan. Terutama karena ini justru di akhir musim mereka makin kalang kabut. Sementara untuk sebuah tim jurdun di akhir musim itu dibutuhkan fokus yang luar biasa karena setiap poin itu sangat berharga di akhir musim. Lu udah gak bisa santai-santai lagi. Ini juga yang sempat terjadi di Yamaha. Thailand itu amburadul, di Australia amburadul, di Sepang itu mereka kembali fokus dan solid. Kenapa? Karena itu ceritanya kalau lu gagal sedikit aja bakal kunci jurdun Ducati. Jadi mereka memang gak harus fokus untuk yang satu itu. Bahkan Quartararo bilang, gua tuh ngepushnya kayak orang gila waktu balapan. Kenapa? Karena gua mau gak mau harus podium. Dan itu juga yang diharapkan oleh DPR di tingkat pusat. Jadi ya memang beda level. Lu bedakan antara Aprilia dengan Ducati yang sama-sama belum pernah jurdun, itu lebih siap Ducati. Semakin mendekati akhir musim mereka semakin fokus, inovasinya semakin banyak, bikin aero segala macam. Si Pecco yang awalnya kacau balau karena sempat ketinggalan 90 poin, dia sempat terlempar dari kandidat jurdun, itu sampai dia mabok-mabokan, itu sebenarnya karena dia tertekan. Jadi sejak awal musim dia digadang-gadang untuk jurdun, kemudian beberapa kali DNF, akhirnya dia stres sendiri. Nah setelah kemarin sempat ditegur gara-gara mabuk-mabuk di Ibiza, akhirnya dia kembali fokus kepada kejuaraan. Bukan gimana caranya supaya dia bisa jurdun, tetapi gimana caranya supaya dia bisa finish sebaik mungkin race per race. Jadi dia kembali fokus ke balapan. Ducati juga membantu dia dengan segala macam inovasi aero yang sebenarnya remeh-temeh bingit, kecil bingit. Aero Pokemon itu sebenarnya kalau kalian bisa lihat terlalu remeh-temeh sih sebenarnya, tetapi ternyata itu moncer buat mereka. Jadi memang Ducati itu makin mendekati akhir musim mereka semakin fokus, makin kenceng juga tim ordernya. Sementara Yamaha sempat nggak fokus, ujungnya kembali fokus karena mau nggak mau mereka harus fokus, karena kalau enggak itu taruhannya banyak, Quartararo bakal ngamuk-ngamuk lagi. Jadi memang mereka kembali fokus, kalau mau memelihara asa jurdun ini harus fokus. Jadi mereka kembali fokus di Sepang.
Ini berbeda dengan Aprilia. Di awal musim mereka sempat fokus bukan untuk Jurdun, tapi gimana caranya untuk pole position pertama kali, menang pertama kali, pertama kali punya rekor lah ya. Tetapi pada akhirnya makin mendekati akhir musim makin kacau balau. Jadi Massimo Rivola itu sampai yang bilang, kami memang tidak punya data untuk race di luar Eropa. Tetapi ketika sampai di Sepang, itu semestinya kan kita bisa bekerja dengan data saat tes Sepang di mana performa kami bagus. Tetapi nyatanya berbanding terbalik, jadi memang ada yang salah dengan tim kami dan kami sedang evaluasi itu. Jadi fokusnya mereka sekarang adalah gimana caranya supaya Papa Kembar tetap bertengger di posisi 3 klasemen. Karena dia satu-satunya KTPS yang ada di situ dan ada harga dirinya Aprilia juga sih di situ. Jadi itu fokusnya mereka. Dan DPRD tingkat pusat juga somehow berusaha mempertahankan gimana caranya supaya satu-satunya sebiji-bijinya KTPS ini tetap bertahan di 3 besar klasemen. Nah, yang menarik adalah tim order yang terjadi antar tim. Si Morbidelli adalah tim player yang paling mendominasi di Sepang. Kalau di Australia yang mendominasi adalah Marco Bes. Di Sepang yang menurut gue mendominasi sebagai tim player adalah Morbidelli. Itu dia sampai berkorban sedemikian banyak untuk mencoba menahan para saingannya Quartararo. Jadi di FP3 dia sukses membuang Pecco Bagnaia dan Jurgen Räikkönen ke Q1. Di balapan dia ngajak ribut Papa Kembar. Jadi memang pada dasarnya dia berhasil menyelesaikan tim order dia. Dia membiarkan Quartararo melewati dia dan setelah itu dia menghalangi Papa Kembar karena dia udah nggak bisa menghalangi Pecco Bagnaia di depan kan. Dia yang bisa dihalangi cuma Papa Kembar. Jadi ya udah dia ributnya sama Papa Kembar. Jadi ceritanya mereka ini battle pada akhirnya di lap terakhir si Morbidelli ini menyalip Papa Kembar. Jadi di tikungan itu karena kan Yamaha punya keunggulan adalah menyalip di tikungan. Karena Yamaha memang nggak bisa menyalip di trek lurus, jadi bisanya adalah menyalip di tikungan. Nah, kebetulan ketika itu Papa Kembar itu menikung agak terbuka lainnya. Jadi memang dia posisinya agak di depan, tetapi agak melebar, sementara Morbidelli itu masuk dari dalam. Nah, ketika masuk dari dalam, Papa Kembar menutup line, ya udah tabrakan. Tapi posisinya adalah Papa Kembar akhirnya mundur ke belakang, Morbidelli unggul menyalip. Nah, ini yang dikomplain oleh Papa Kembar. Dan selalunya keributannya terjadi di lap terakhir. Jadi memang battle di lap terakhir itu sebenarnya legal kalau menurut gua, selama itu nggak menyentuh track limit. Karena kalau track limit otomatis kena penalti. Oke? Tapi entah kenapa Papa Kembar komplain soal itu. Katanya itu ilegal lah, movingnya ilegal, menyalipnya ilegal. Lah menyalip ilegal gimana? Jadi Morbidelli bilang, ini kalau kita mau omongin soal ini menyalip, ini bakal lama. Kenapa? Karena sebenarnya dia membuka pintu, ada celah yang terbuka dan saya masuk di situ. Jadi Meregali itu yang sempat ngamuk-ngamuk gara-gara RD menjatuhkan penalti 3 detik gara-gara manuver di lap terakhir itu. Jadi kata Meregali gini, kami punya keunggulan adalah kecepatan di tikungan. Jadi begitu ada celah di tikungan ya kami menyalip. Dan itu lap terakhir. Jadi apa yang salah? Karena kalau mau mengharapkan kami menyalip di trek lurus ya itu mustahil, mustajab malah. Jadi memang logika gue sih sebenarnya bukan salahnya Morbidelli juga sih, karena itu lap terakhir. Kecuali kalau lap pertama. Nah jadilah si Morbidelli sudah jatuh tertimpa tronton. Sudah dipenalti gara-gara dia menghalangi Pecco Bagnaia dan Marc Marquez di FP3 kemarin. Itu karena mempengaruhi kualifikasi, jadi mau gak mau dia harus dapat long lap penalti dan itu double karena dia menghalangi 2 pembalap sekaligus mungkin ya. Jadinya dia dapat double long lap penalti dan setelah dapat long lap penalti dia dipenalti lagi 3 detik di balapan. Jadi ya itu yang bikin si Meregali komplain. Jadi Meregali bilang sepanjang musim anak ini agak kesusahan, giliran sekarang dia bagus hasilnya malah dipenalti. Tapi intinya sih menurut gue ya wajar karena memang Papa Kembar ini adalah KTPS dan posisi 10 itu penting untuk pencapaian poin juga. Jadi ya you know lah ya. Itu aja dia finish P10, selisihnya udah sisa 1 poin terkejar sama Enea Bastianini. Jadi ya menurut gua wajar sih RD memberi dia penalti demi KTPS yang satu itu. Nah, kembali soal Enea Bastianini dan Pecco Bagnaia. Yang jadi keributan kemarin itu apakah Enea Bastianini sengaja mengalah kepada Pecco atau enggak? Jadi ABR dan ABB yang benci sama Pecco untuk Jurdun ini itu beranggapan bahwa Enea sengaja nggak mau menyalip di lap terakhir
demi tim order. Karena memang si Peko itu udah bilang waktu di awal akhir pekan, itu dia bilang kayak gini, memang tim order sudah diperlukan sekarang kalau memang mau kunci juru nih Sepang. Intinya adalah kalau lu nggak mau bantu gua, jangan jegal gua. Itu intinya sebenarnya. Ya kayak si Quartararo aja. Kalau lu nggak mau bantu ya udah lu minggir aja, kayak gitu aja. Nah, tetapi nyatanya adalah Enea Bastianini memprovokasi Peko Bagnaia. Dan itu sebenarnya udah diduga sih. Sepertinya itu satu-satunya hal yang pengen dilakukan oleh Enea Bastianini selain membalap. Kalau lu punya lawan lain nggak usah dipeduliin, tapi kalau itu Peko dimainin. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah Enea bilangnya kayak gini, saya itu memang sepanjang akhir pekan ini memang agak kurang kompetitif. Saya memang mencoba 100% sejak awal balapan. Tetapi di bagian akhir itu ada yang berubah. Traksi saya mulai berkurang. Jadi saya mulai agak kesulitan untuk menyalip tanpa mengambil resiko. Sementara Peko itu niatnya adalah gimana caranya supaya dia bisa finish sebaik mungkin. Awalnya ketika dia nggak menang karena si Martin di depan, dia itu sampai bilang gini, saya sebenarnya niatnya untuk mengejar Martin. Tetapi itu ban saya udah nggak bisa apa-apa, saya terlalu banyak menekan ban, jadi mau nggak mau saya harus mengatur ban. Sejak awal dia sadar ban saya sudah terlalu banyak tertekan. Jadi ketika dia lihat calon ikan hiu gagal Jorge Martin itu crash karena terlalu banyak menghabiskan ban, padahal dia memang ban apes, dia memutuskan untuk lebih memanage bannya. Nah, masalahnya adalah Enea Bastianini pakai KW2 di belakang. Jadi dia mau nggak mau harus meladeni. Si Peko itu bilang kayak gini, memang awalnya itu saya sempat merasa terbawa perasaan, terbawa emosi, dan sedikit mudah untuk melakukan kesalahan. Itulah kenapa dia sempat disalip oleh Enea Bastianini. Tetapi saya tahu saya lebih cepat dari Enea Bastianini. Memang dia bisa menyalip saya di titik-titik tertentu, tetapi di tikungan lambat saya lebih cepat. Jadi memang dia kan lap break, jadi dia lebih cepat di tikungan lambat. Jadi dia bilang, satu-satunya cara untuk saya bertahan adalah saya harus menutup pintu dan tetap tenang. Itulah kenapa ketika di lap terakhir itu kalau sampai Enea Bastianini memaksa untuk menyalip, itu tetap akan dia ladeni, dia akan tutup pintu. Kalau crash berarti bukan salah dia. Kenapa? Karena dia tahu ban dia sudah di limit banget, itu ban udah apes banget. Satu-satunya cara adalah dia harus menutup pintu kalau Enea Bastianini memang memaksa untuk menyalip. Sementara Enea Bastianini itu dia punya memang KW2, tetapi dia bilang pada akhirnya traksi saya udah nggak bisa. Jadi kalau memang saya mau menyalip, resikonya memang ada. Kalau bukan Peko crash ya saya crash atau kami crash berdua. Jadi artinya dia bilang kayak gini, gua tuh emang mau nyoba, tapi setelah gua nyoba, kok gua mikir ini kayaknya terlalu beresiko, jadinya gua milih mundur. Kenapa? Kan dia tahu traksi dia nggak lebih baik daripada Peko. Dan Peko nggak akan mengalah, karena itu dia wajib untuk menang. Jadi kondisinya adalah dia kurang traksi dan Peko akan kekeh dengan ban apesnya. Jadi kalau Peko melakukan kesalahan dan dia juga nggak bisa mengatur traksi dia, ya udah bakal crash dua-dua, ya dua-duanya rugi. Yang ketawa siapa? DPRD tingkat pusat. Skenarionya berhasil dengan baik. Ya iyalah kalau dua-duanya crash itu untung banyak DPRD tingkat pusat. Si papa kembar aman di klasemen, Quartararo juga aman di klasemen. Membalikkan keadaan sama sekali itu jadinya. Jadi memang kalau dua-duanya crash itu yang dimau oleh DPRD tingkat pusat. Dan jadinya si Enea ini mikir, waktu dia sempat nyoba ternyata itu nggak bisa, jadi dia mundur. Nggak bisa gue paksa nih ceritanya. Itu pikirannya Enea Bastianini. Tetapi ABB dan ABR berpikir itu sengaja karena tim order. No, karena kalau itu tim order nggak bakal selancang itu dia nyalip. Dia nyalipnya pasti berusaha untuk clean. Karena kalau gimmick berarti ya cuman untuk hiburan doang. Gimana caranya supaya nggak saling merugikan, bener? Itu kalau gimmick. Tetapi di lap terakhir itu dia meresikokan dirinya untuk gimana caranya gue maksa. Pas gue mau maksa, kayaknya mustahil deh gue maksa. Ya udah gue mundur. Ini ibarat kata kalau lu misalnya mau nyalip nih, lu mau nyalip satu motor di depan yang memang agak ke tengah, lu agak sedikit kecil lainnya, tapi lu mau maksa nyalip. Awalnya mau coba nyalip, sudah masuk setengah motor lu, tapi dari sana ada mobil, jadi lu mau nggak mau mundur. Karena kalau enggak ya kalau bukan lu yang benyek ya sama-sama benyek. Logikanya seperti itu. Nah, ini yang diributin oleh petinggi Ducati. Karena mereka tahu Enea Bastianini nggak patuh pada tim order. Sebenarnya mereka nggak butuh patuh pada tim order. Cuman Ciabete bilang apa? Jangan meresikokan Peko. Kalau lo nggak mau tim order nggak apa-apa, tapi jangan membuat Peko dalam resiko.
Itu intinya. Jadi kemarin itu si Enea memang kelihatan mukanya tegang karena dia tahu si Ciabatti itu sama Gigi mulai gusar. Si Tardosi itu udah males ngurus. Jadi dia itu udah nggak mau emosi karena berapa kali dia emosi terus disoroti sama MotoGP kan. Jadi dia udah nggak mau ngurus. Udahlah lu berdua aja urus. Jadi si Tardosi itu ngomongnya sama Ciabatti yang ngurus. Nah Ciabatti itu ngomong sama Opa Pernat. Grace ini tuh cukup ngerti bahwa ini bakal ada ribut nih. Jadi memang Grace ini udah sempat negur Enea waktu di podium. Dia bilang kayaknya kita bakal ribut nih habis balapan nih. Karena memang Ciabatti negur ke Opa Pernat. Nah Opa Pernat itu justru defense ke Enea Bastianini. Jadi dia bilang, toh pada akhirnya Enea nggak jadi tuh nyalip, ngapain lu ributin? Karena apa? Kalau dia berhasil menang itu selisihnya kan 5 poin. Mau nggak mau si Enea Bastianini berada di posisi 3 klasemen. Logikanya kan? Sekarang kan kondisinya karena dia finish di peringkat kedua, itu selisihnya cuma 1 poin dengan papa kembar. Dia tetap ada di posisi 4 klasemen. Tetapi kalau dia menang kemarin, itu kan posisinya dia di depannya papa kembar. Jadi di posisi 3 klasemen dan itu bonusnya beda jauh dengan posisi 4. Jadi Opa Pernat tuh gosipnya sampai sempat gebrak meja. Dia bilang, ngapain lu ributin soal itu? Kalian itu lebih memikirkan Jurdun. Kalian nggak tahu itu susahnya Enea Bastianini untuk bisa dapat klasemen 3. Karena bonusnya beda. Gini aja deh, kalau misalnya nanti di Valencia dia tetap finish di posisi 4 klasemen, Ducati wajib menutupi bonus untuk sampai di posisi 3 klasemen. Jadi harus ditutupi itu bonusnya, karena kan itu lumayan besar selisihnya. Harus ditutupi. Kenapa? Karena gara-gara si Enea batal menang di Sepang, itu dia nggak bisa lolos di posisi 3 klasemen. Jadi Opa Pernat itu memakai hasil di Sepang ini itu sebagai standar untuk Ducati, lu harus bayar gua sama rider gua selisih bonus kalau memang nanti kita finishnya itu posisi 4 klasemen. Karena kalau kami menang di Sepang, sekarang kami posisinya posisi 3 klasemen. Itu bonusnya beda. Jadi ibarat kata dalam tanda kutip memeras Ducati. Padahal kalau dipikir, si Enea ini kan digajinya sama Ducati. Jangan salah, tahun depan itu naik gajinya itu hampir 2 kali lipat karena dia kan ke tim pabrikan. Jadi ibarat kata ya kalau menurut gua gimana ya, agak-agak nggak tahu terima kasih ya. Untungnya si Ciabatti ini agak-agak sabar. Kalau gue jadi Ciabatti udah gue batalin tuh kontrak, sebel gue. Karena mata duitan banget. Awalnya tuh gue pikirnya gini, si Enea ini memang kekeh sama Pecco Bagnaia cuman karena nggak mau kalah sama anak-anak VR46. Masih ingat kan bicaranya waktu di Lemang dia bilang crash gara-gara takut sama gue. Masih ingat? Itu karena dia memang sedikit antipati sama si Pecco. Tetapi sekarang ternyata ujung-ujungnya apa? Duit. Jadi sorry tuh gue agak-agak kurang respect juga sama rider satu ini. Jadi memang Enea ini bisa dibilang adalah salah satu pengkhianat yang dimanfaatkan oleh DPRD tingkat pusat untuk masuk dalam konspirasi of one. Berkonspirasilah kalian antara para pabrikan, antara para tim, antara para warga negara yang berbeda-beda itu melawan seorang Pecco yang ber-KTPI. Jadi masih mending sebenarnya Jorge Martin. Jorge Martin itu sebenarnya dibilang nggak mau menjegal juga, tapi dia nggak mau bantu karena dia kan KTPS. Jadi nggak mau bantu, nggak mau jegal. Tapi dia loyal pada Ducati. Kemarin kan udah gue bilang, sebenarnya sejak awal musim, Jorge Martin itu udah tanda tangan untuk naik ke tim pabrikan. Jadi teammate-nya Pecco. Karena memang Gigi Dell'Igna suka sama ini anak. Lumayan patuh lah ya sama dia. Tapi ya karena pada dasarnya Enea Bastianini lebih bagus performanya, ya memang Enea Bastianini yang lebih layak secara performa. Tetapi secara attitude, nol. Nah, jadi nanti gimana kabarnya kalau di Valencia? Nah, kabarnya di Valencia no team order. Ciabatti sendiri udah bilang no team order. Saya tidak ada team order selama Ducati menang. Tetapi jangan sampai menempatkan Pecco Bagnaia dalam resiko. Dia sudah wanti-wanti kali ini. Pokoknya jangan ganggu si Pecco. Lu mau menang kayak di situ terserah. Saya nggak mau kejadian di Lemang terulang. Karena memang Opa Pernat bilang Enea Bastianini ngincar menang di Valencia. Jadi nanti akan seperti apa? Dugaan gua, si Enea bakal kena ban apes. Kenapa? Itu demi mencegah dia finish di depannya papa kembar.
Ya lagian juga kalau dia dapat ban apes terus dia mau ganggu si Peko kan sama-sama crash, ya lebih enak lagi, lebih hure-hure lagi DPRD tingkat pusat. Ori ya tetap sama Jurun Rakor, karena gue sih pikirnya dia ngincar podium 101. Kita lihat nanti gimana, apakah lengannya mampu, mestinya sih sudah 100% sih. Cuman gue nggak tahu apakah ini bisa digunakan di Valencia, karena menurut gue itu lebih baik. Bedanya kan kemarin di Sepang panas, jadi memang lengannya itu setengah mati kalau kondisi panas. Nah, kalau di Valencia nanti kan agak dingin, kemungkinan dia akan tampil bagus untuk podium 101. Kemudian Snack Taro itu bakal jatah KW1. Papa Kembar bakal jatah KW1. Sisa lu bagus-bagusan aja lah. Sisa nasib udah. Pokoknya yang penting DPRD udah mengatur gimana caranya ini ban di jatah-jatah. Sisa lu aja nasib-nasiban. Kalau si Snack Taro menang, dia cuma butuh finish di P14. Tapi nggak boleh crash, nggak boleh P15. Karena kan dia cuma butuh 2 poin. Kalau sama poinnya tetap menang Peko. Jadi memang nggak boleh P15 atau crash. Nah, kalau buruk-buruknya si Enea ini ngincar Peko, sama-sama apes, atau nanti sama-sama ribut di belakang, intinya adalah gimana caranya supaya finish di belakang mungkin. Terutama karena Papa Kembar ngincar finish di depannya Enea Bastianini. Papa Kembar itu cuma butuh finish di depannya Enea Bastianini di Valencia. Sementara Snack Taro itu mau gak mau harus menang di Valencia untuk bisa jurdun. Dengan harapan Peko finishnya P15 atau crash. Sementara Peko itu memang agak berkurang bebannya. Dia cuma perlu menjaga gimana caranya supaya dia nggak crash dan dia finish di 14. Karena kalau 15 ya percuma juga, dia kalah 1 poin. Jadi kemarin ada yang sempat tanya, ini kok kenapa perlu ada konspirasi of one? 1, fanbase. Fanbase-nya Quartararo itu adalah kedua terbesar dari Jurun Rakor untuk rider yang masih aktif di MotoGP saat ini. Kayaknya kemarin di tengah musim ya gue bahas bahwa Jurun Belago ini adalah ikan hiu sementara untuk menggantikan ikan hiu Jurun Rakor. Terutama karena dia adalah KTPF, dukungan Ban Goib. Ngerti? Jadi Ban Goib kan KTP-nya KTPF, sementara Quartararo juga KTPF. Jadi ya wajar dia dapat dukungan. Itu yang pertama, fanbase. Yang kedua, karena dua rider ini akur, nggak ribut. Jadi memang DPRD tingkat pusat mengejar posisi di mana para fans ini nggak gontok-gontokan. Gara-gara ridernya gontok-gontokan di atas. Jurun Rakor sama Jurun Belago ini bisa dibilang temenan. Masih ingat waktu Jurun Rakor belum operasi, dia ngintil sama Quartararo, dan Quartararo oke, no problem, lu boleh ngintil gua. Jadi memang maunya DPRD tingkat pusat adalah gimana caranya fanbase ini bersatu di sirkuit tanpa harus gontok-gontokan. Nah, masalahnya adalah ABR ini juga adalah ABI. Terutama karena Peko adalah muridnya Bebe Vale. Jadi ya you know lah ya, sementara Peko sendiri di Italia itu face-nya kalah besar sama Enea Bastianini. Jadi kalian ngerti kenapa Enea Bastianini punya dukungan untuk mengalahkan Peko? Karena memang fanbase dia itu lebih besar daripada Peko untuk Italia. Jadi lu bayangkan aja, fanbase-nya Enea Bastianini digabung sama fanbase-nya Jurun Rakor, digabung sama fanbase-nya Jurun Belago, itu kalau dibersatukan akur kan itu sirkuit. Bener? Melawan si Peko sendirian. Nah si Peko itu mau nggak mau backup dia adalah dari Ducati. Ducati itu yang backup dia. Para rider-rider loyal mereka. Ya bisa dibilang juga mereka ini adalah rider-rider yang terima kasih karena Ducati memberikan mereka motor yang mumpuni. Jadi sampai Lin Jarvis itu mengakui ketertinggalannya Yamaha daripada Ducati. Lin Jarvis itu bilang ini, kami mengakui bahwa kami sangat ketinggalan dalam hal inovasi aerodinamis. Kenapa? Karena Ducati itu memang toolnya itu kecil. Kita bisa bilang mungkin nggak terlalu pengaruh banyak, tapi pada dasarnya ketika dipakai untuk nge-race itu powerful. Bahkan dari Aprilia pun kami tertinggal. Karena faktanya adalah Papanina habis dilepeh pindah ke Aprilia. Itu kan beda mesin tuh. Satu inline, satu V4. Tapi pada akhirnya Papanina podium dengan Aprilia. Jadi kalau kita runut-runut, motor yang paling ramah di track untuk musim ini itu adalah Ducati, kedua Aprilia. Karena Aprilia, ridernya dua-dua sudah pernah podium. Ducati dari 8 rider, 7 rider sudah podium. Jadi ya wajar. Sementara kami, Yamaha, itu cuma bisa mengandalkan satu rider. Yang lain kesulitan, mau dibolak-balik, jungkir balik segala macam, percuma, nggak ada hasil. Tapi kalau gue pikir-pikir juga memang inovasi aerodinamisnya Yamaha itu kurang banget. Coba kalian pikir-pikir. Makin kesini makin kurang kan? Sementara Ducati makin kesini makin ada-ada aja.
Aprilia malah punya inovasi sendiri. Jadi nanti kita lihat di Valencia akan seperti apa skenario konspirasi F1 ini akan berjalan. Kalau Pecco Bagnaya Jurdun, awalnya sih gue sempat mikir pengen kasih gelar Jurdun dibantu, tapi nyatanya adalah nggak selamanya dia dibantu. Di Sepang kemarin dia sendirian. Jadi gue bilang dia ini bakal Jurdun konspirasi gagal, karena setelah semuanya segala sesuatu udah dikasih kiri kanan banyak udah apes lah, sudah dijegal-jegal lah kiri kanan, tapi dia tetap bisa Jurdun. Jadi julukan dia adalah bakal Jurdun konspirasi gagal. Sementara kalau Snake Taro Jurdun belago yang Jurdun, maka gue mungkin akan ganti gelar jadi Jurdun hasil konspirasi. Banyak banget yang bantu, Po. Ya sebenarnya nggak bantu buat dia juga, ada bantu untuk papa kembar juga sih di situ. Tapi ya imbasnya tetap ke Pecco Bagnaya. Dan nanti di Valencia itu Bebe Vale datang. Nah, Bebe Vale sendiri harapannya adalah si Pecco Jurdun. Tetapi ya dia juga tetap memberikan dukungan untuk Yamaha karena ini adalah pabrikan yang sangat dia cintai. Tetapi tetap dia memberikan dukungan untuk Pecco. Kenapa? Karena ini adalah Jurdun ketiga yang diraih oleh VR46 Academy. Karena yang pertama kan Jurdunnya si Morbidelli di Moto2, kemudian Jurdunnya si Pecco Bagnaya di Moto2. Nah, ini adalah Jurdun MotoGP pertama mereka. Jadi memang dia kasih dukungan untuk Pecco, tetapi di sisi lain ya juga dia memberi dukungan untuk Yamaha. Oke, itu aja podcast kita. Sorry kepanjangan karena memang banyak banget yang dibahas. See you next time guys. Bye bye.